Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Triana Lestari. Saya dari kelas 10 DP5. Di sini saya akan mengulang kembali materi tentang bentuk interaksi keruangan. Di sini ada perpindahan penduduk atau bisa disebut dengan migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi meliputi hal-hal berikut. 1. Imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 2. Emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 3. Urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. 4. Ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. 5. Transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. 6. Evakuasi, yaitu mobilitas yang penduduknya karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. 7. Sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. 8. Komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa contohnya, seperti 1. Siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual yang di suatu wilayah. 2. Streaming. Berbagai platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan di dunia. 3. Ada website, yaitu jejaring dunia maya yang saling berhubung di dunia internet. 4. Marketplace merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Kehadiran internet mengubah interaksi ruang dari aktivitas. Di sini juga ada transportasi. Bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain antara lain sebagai berikut. Ada 2 contoh, seperti 1. Perdagangan internasional, ekspor dan impor. 2. Pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain. Di sini ada juga kerjasama antar negara. 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antara dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik kedua belah pihak negara tersebut. Motif kerjasama. Kerjasama bilateral umumnya timbul didasari oleh motif dan kepentingan masing-masing negara yang terlibat. 3 motif utama menjadi pertimbangan sebuah negara melakukan hubungan bilateral, yaitu sebagai berikut. 1. Menjaga kepentingan nasional. Sebagai contoh, saat Indonesia mengalami gagal panen dan kelangkaan pangan sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak tercukupi. Dengan adanya kerjasama bilateral antar negara, Indonesia dapat melakukan impor bahan pokok tersebut dari negara-negara yang mengalami serius. 2. Menjaga keperdamaian. Kerjasama bilateral merupakan salah satu cara untuk menjaga perdamaian karena suatu negara tidak mungkin berperang dengan negara sahabat. Oleh karena itu, semakin banyak negara yang saling mengadakan kerjasama bilateral, semakin erat pula jaring-jaring konektivitas antar negara yang akan memperkokoh situasi keamanan dunia. Kesejahteraan ekonomi. Kerjasama akan mendatangkan manfaat secara ekonomi melalui perdagangan, ekspor impor, dan manfaat ekonomi lainnya. Contohnya, donasi bagi negara miskin, pinjaman lunak dan hibah.
Negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia, beberapa negara-negara yang telah menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia. Bidang kerjasama bilateral ada 4, yaitu kerjasama bidang hukum, kerjasama bidang ekonomi, kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya, kerjasama bidang pertahanan. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuan kerjasama tersebut adalah untuk memajukan dan memperkokoh eksistensi negara yang berada pada suatu kawasan. 3. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari 2 negara ataupun kelompok. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.